Halo, dan selamat datang kembali untuk Anda yang selalu mencari perspektif baru. Anda ada di tempat yang pas banget. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang bisa kembali membedah informasi bersama Anda semua. Betul sekali. Dan kita punya agenda yang rasanya agak berbeda dari biasanya nih. Sumber materi yang ada di meja kita hari ini secara fisik tuh sangat singkat. Sangat singkat. Kalau dilihat sekilas, ini cuma panjangnya tidak lebih dari satu paragraf saja. Iya, cuma satu paragraf. Tapi setelah saya membacanya beberapa kali, kepadatan informasi di dalamnya itu luar biasa. Teks yang akan kita bahas ini, yang diberi nama teks yang ditempelkan, itu rasanya seperti sebuah manifesto ringkas. Manifesto tentang sebuah inisiatif bernama Sidra Mineral Resources X di dalam Sidra Star, kan? Nah, tepat. Misi kita hari ini untuk Anda yang mendengarkan adalah membongkar setiap lapis argumen yang coba disampaikan oleh teks ini. Bayangkan saja, bagaimana jika kita menggabungkan harta karun alam seperti zamrud dan emas, lalu teknologi mutakhir seperti blockchain, inisiatif urun dana, dan nilai-nilai etika Islam dalam satu wadah? Itu kombinasi yang sangat ambisius, membenturkan konsep desentralisasi dengan industri yang sangat tertutup. Mari kita bedah ini bersama-sama. Karena apa yang diusulkan di sini benar-benar mencoba merekonstruksi sesuatu yang masif dari nol. Kalau kita perhatikan lebih detail ya, kekuatan dari sumber materi yang ringkas ini justru ada pada pilihan kata-katanya, sangat disengaja. Teks ini tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Langsung to the point ya? Betul. Dalam satu tarikan nafas, dokumen ini menggabungkan penambangan fisik dari Afrika, infrastruktur digital, partisipasi publik, dan kerangka etika. Ini bukan sekedar rencana bisnis konvensional. Itu yang langsung bikin saya tertarik. Teks ini sejak awal secara eksplisit menyebut dirinya sebagai inisiatif urun dana online atau online crowdsourcing initiative. Ya, crowdsourcing. Untuk Anda yang sudah terbiasa dengan ekosistem digital kan, konsep crowdsourcing ini jelas bukan barang baru. Kita tahu ini model di mana, ya kayak kita patungan mendanai proyek kreatif atau startup gitu. Betul, mendistribusikan resiko dan modal ke banyak orang. Nah, tapi teks ini tiba-tiba menabrakkan konsep patungan publik ini dengan sesuatu yang sangat fisik dan sangat padat modal, zamrud dan emas dari Zambia. Bagaimana teks ini mendamaikan dua hal ini? Emas itu kan identik dengan konsentrasi modal di tangan segelintir orang. Yang sangat menarik di sini adalah keberanian teks tersebut untuk mengusulkan pergeseran paradigma. Pergeseran kepemilikan dan akses. Maksudnya mendobrak batasan tradisionalnya? Tepat sekali. Frasa inisiatif urun dana online yang disandingkan dengan zamrud dan emas itu menyiratkan sebuah upaya sistematis. Mereka ingin meruntuhkan dinding pembatas dalam akuisisi aset bernilai tinggi ini. Karena biasanya komoditas seperti ini butuh korporat raksasa ya untuk sekedar menggerakkan rantai pasukan dari tambangnya. Ya, butuh modal tunggal yang masif. Tapi dengan mendeklarasikan ini sebagai crowdsourcing, inisiatif Sidra Mineral Resources X ini mencoba memotong kebutuhan modal tunggal tersebut. Mereka mengalihkan kekuatan pendanaan langsung ke tangan kolektif di ranah online. Jadi publik internasional bisa punya keterlibatan langsung ya pada sumber daya mentah di Zambia, bahkan sebelum barang itu sampai ke pasar hilir. Sangat revolusioner. Dan kalau kita lihat komoditas yang dipilih, Nah, itu dia. Teks ini tidak cuma bilang mineral secara umum. Sangat spesifik menyebut zamrud dan emas. dua aset dengan karakteristik yang sangat berlawanan. Betul. Di dunia perdagangan kan emas itu aset yang fungible. Sangat terstandarisasi, liquid, gampang ditakar nilainya. Sementara zamrud itu kebalikannya. Sangat subjektif. Iya, non-fungible. Setiap potongan zamrud itu unik dan butuh penilaian yang sangat spesifik. Menyatukan dua aset ini ke dalam satu platform urun dana rasanya mengindikasikan kalau sistem di dalam Sidra Star ini dirancang untuk menangani kompleksitas penilaian yang ekstrim. Analisis yang tajam. Mengelola emas melalui urun dana itu punya tantangan soal keamanan cadangan fisik. Tapi mengelola zamrud, itu butuh lapisan verifikasi asal-usul dan kualitas yang jauh lebih rumit. Dan mereka menargetkan pasar internasional untuk kedua komoditas ini dari Zambia. Berarti platform ini harus mampu menerjemahkan nilai fisik lokal menjadi bahasa nilai digital global yang bisa dipercaya oleh semua partisipan.
Dan disinilah teks tersebut mengeluarkan kartu asnya. Mereka secara gamblang ingin merevolusi perdagangan global. Merevolusi, bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan. Kata itu berarti mereka tidak mau beroperasi di pinggiran sistem yang sudah ada. Mereka ingin mengganti infrastruktur kepercayaannya sama sekali. Berbicara soal infrastruktur kepercayaan, disinilah bagian yang sangat menarik. Teks ini dengan tegas menyebut teknologi blockchain mutakhir sebagai fondasi utamanya. Teknologi yang sering jadi jargon akhir-akhir ini. Betul, mungkin bagi Anda pendengar, frasa teknologi blockchain sering terdengar kayak tempelan wajib di proyek baru. Tapi di teks ini, penggunaannya dikaitkan langsung dengan 3 atribut spesifik: aman, transparan, dan efisien. 3 pilar yang sangat penting. Mari kita bedah ini. Teks ini menyatakan ketiga atribut itu tujuannya untuk mengoptimalkan rantai pasokan. Saya mau pakai analogi sederhana nih. Kalau kita melacak pengiriman paket kurir biasa, itu kan gampang ya. Tapi bagaimana sistem digital ini diklaim mampu mengamankan rantai pasokan untuk sebongkah samrut atau emas dari tambang? Ini adalah tantangan fundamental. Di dunia desentralisasi, ini sering disebut masalah oracle. Bagaimana kita memastikan data fisik yang masuk ke sistem digital itu akurat? Jadi jembatan antara dunia fisik dan digitalnya harus kuat. Tepat. Mari kita urai kata demi kata dari teksnya. Pertama, kata aman. Dalam konteks blockchain, aman itu berarti imutabilitas data. Data tidak bisa diubah. Begitu dicatat, langsung terkunci. Iya, terkunci secara kriptografis. Jadi kalau informasi asal-usul zamrud Zambia atau berat emas sudah masuk jaringan, keamanannya bukan cuma soal anti-hacker, tapi profil aset fisik ini tidak bisa dimanipulasi oleh perantara di tengah jalan. Oh, saya paham. Jadi konsep transparan yang mereka usung itu melengkapi keamanan tadi ya? Betul, keduanya berjalan beriringan. Karena kalau di perdagangan tradisional, transparansi itu biasanya berhenti di pintu gudang tengkulak atau di meja pialang. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Gelap sama sekali. Nah, kalau inisiatif ini pakai blockchain untuk mengoptimalkan rantai pasokan, berarti transparansinya itu memberikan visibilitas langsung dari titik nol, dari tambang di Zambia, melewati platform crowdsourcing, sampai ke Anda di pasar internasional. Secara teoritis memang begitu. Itu satu-satunya cara klaim mengoptimalkan rantai pasokan ini bisa masuk akal. Publik bisa memverifikasi sendiri rutenya. Tanpa harus menyewa auditor eksternal. Lalu bagaimana dengan kata efisien? Efisiensi itu hampir selalu merupakan produk sampingan dari penghapusan perantara. Kalau jaringan desentralisasi sudah memberikan transparansi absolut soal kualitas dan kepemilikan emas ini, maka kita tidak butuh lagi birokrasi yang panjang. betul, lapisan birokrasi, agen perantara, pihak ketiga yang tugasnya cuma memverifikasi, itu akan berkurang drastis. Perdagangan internasional yang tadinya lambat dan penuh biaya siluman, sekarang bisa dieksekusi secepat transaksi digital. Itu dia efisiensinya. Sidra Mineral Resources X pada dasarnya mengubah rantai pasokan fisik yang berat menjadi aliran informasi yang ringan dan bisa diaudit siapa saja secara real time. Sebuah optimasi yang sangat radikal. Menelusuri alur ini bikin saya mikir soal implikasi besarnya. Kita punya sumber daya bernilai tinggi, model urun dana publik, dan blockchain yang mengunci integritas barang. Kalau teks ini berhenti di sini saja, ini sudah sangat ambisius. Sangat. Ini sudah jadi proposisi sistem logistik yang luar biasa. Tapi dokumen singkat ini ternyata punya lapisan lain. Lapisan yang menggeser diskusi kita dari sekedar teknologi logistik menuju ke ranah etika. Teknologi itu pada dasarnya agnostik. Agnostik, maksudnya tidak memihak. Iya, netral. Blockchain itu tidak punya kompas moral. Dia cuma mengeksekusi apa yang diprogram ke dalamnya. Tapi teks ini secara sadar menanamkan parameter moral ke dalam model mereka. Secara spesifik teks ini menyebutkan 2 komitmen. Pertama, mematuhi nilai-nilai Islam. Dan kedua, memberikan nilai bagi komunitas Zambia. Komitmen yang sangat berbobot. Iya, dan kalau kita amati, ini bukan sekedar kalimat penutup yang manis. Ini diintegrasikan sebagai inti dari cara platform beroperasi. Bagaimana kita membedah hubungan antara nilai etika Islam ini dengan blockchain tadi? Pemilihan kata mematuhi nilai-nilai Islam saat membahas urun dana itu indikasi kuat soal definisi transparansi mereka. Ekonomi Islam itu sangat ketat soal larangan manipulasi. Tidak boleh ada ketidakjelasan atau asimetri informasi antara pembeli dan penjual, kan? Tepat sekali.
Dalam perdagangan konvensional, memastikan etika seperti ini seringkali terbentur pada rahasia rantai pasokan. Kita nggak tahu apakah barang itu ditambang dengan cara yang benar atau tidak. Berarti, teks ini sebenarnya menyajikan argumen bahwa teknologi desentralisasi adalah medium yang paling pas untuk menegakkan etika tersebut di skala global. Sangat pas, karena ledger atau buku kas digital ini tidak bisa diubah dan terbuka untuk publik. Ini alat pembuktian yang sempurna. Jadi, etika keadilan dan kejelasan ini bukan sekedar janji kosong tim public relations ya. Ini adalah etika yang dikodekan langsung dan diawasi oleh konsensus jaringan. Presisi sekali. Dan argumen ini mengalir secara logis ke komitmen mereka berikutnya, yaitu memberikan nilai bagi komunitas Sambia. Nah, ini juga menarik. Teksnya tidak pakai frasa seperti memberikan sumbangan atau amal. Betul. Menggunakan kata memberikan nilai dalam konteks optimasi rantai pasokan itu menyiratkan sesuatu yang lebih struktural. Sebuah restrukturisasi ekonomi. Oh, maksudnya ketika blockchain memotong perantara dan inefisiensi di pasar internasional, margin keuntungan yang biasanya hilang itu sekarang bisa diselamatkan. Iya, Anda menciptakan ruang nilai yang baru. Dan efisiensi itu tidak cuma dimonopoli oleh pembeli akhir, tapi dialirkan kembali ke hulu, ke komunitas Sambia. Inilah yang membuat model online crowdsourcing mereka unik. Mereka membangun jembatan langsung antara partisipan global dan komunitas lokal penambang. Habis keluar negeri. Melainkan kembali untuk memperkuat komunitas yang ada di garis depan produksi tersebut. Luar biasa. Dan itulah yang membedakan klaim merevolusi ini dari sekedar hiperbola marketing biasa. Jika inisiatif ini beroperasi persis seperti deskripsinya, mereka mencoba menyelesaikan ketegangan tertua dalam perdagangan sumber daya alam. Bagaimana mengekstraksi nilai dari suatu wilayah, tapi tetap etis dan memberikan pengembalian nyata untuk wilayah itu. Dengan menggabungkan desentralisasi kepemilikan, verifikasi digital, dan parameter etika Islam, mereka benar-benar mendesain ulang insentif strukturalnya. Betul sekali. Ini bikin kita harus memikirkan ulang definisi sebuah platform perdagangan. Mereka nggak cuma memindahkan Zamrud dari titik A ke titik B. Teks ini menggambarkan ekosistem di mana pergerakan fisik barang sejalan dengan data transparan dan keduanya tunduk pada kerangka keadilan yang mutlak. Menakjubkan bagaimana catatan sependek ini memuat cetak biru kompleks itu. Sangat padat makna. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Mengapa pembedahan satu paragraf tentang inisiatif Sidra Mineral Resources X ini relevan untuk Anda, meskipun Anda tidak berencana patungan beli emas atau Zamrud besok? Karena presidennya. Tepat. Relevansinya ada pada preseden yang sedang dibangun. Kita sedang melihat purwarupa dari masa depan infrastruktur kepercayaan global. Jika komunitas yang paling sulit dilacak, butuh modal besar, dan rantai pasokannya gelap seperti Zamrud ini bisa dikelola secara terbuka dan etis melalui blockchain dan crowdsourcing, maka batasan ekspektasi kita ke industri lain akan berubah total. bergeser secara permanen. Model yang ditawarkan ini adalah tantangan terbuka terhadap cara tradisional kita memverifikasi keadilan dalam skala global. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang layak untuk Anda renungkan sendiri. Jika model konvergensi antara komoditas fisik, verifikasi digital, dan penegakan etika ini benar-benar berhasil di pasar internasional, Akankah ini jadi standar baru? itu pertanyaannya. Akankah kita mencapai titik di mana ketiadaan jejak digital yang transparan justru dianggap sebagai kecacatan produk? Mungkinkah di masa depan, partisipasi publik secara online ini bukan lagi sekedar alternatif, melainkan standar baku yang dituntut konsumen untuk memastikan tidak ada eksploitasi di balik barang mewah mereka? Sebuah provokasi pemikiran yang brilian sekali untuk mengakhiri diskusi kita. Pergeseran dari mempercayai institusi menjadi mempercayai sistem yang bisa diverifikasi secara matematis dan etis adalah transisi yang harus terus kita pantau. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu menyelam jauh ke dalam analisis ini bersama kami hari ini. Sebuah sesi pembedahan yang sangat menyegarkan. Sangat menyegarkan, membedah satu paragraf pendek menjadi wawasan tentang masa depan perdagangan, arsitektur kepercayaan, dan etika. Kami harap eksplorasi ini memicu perspektif baru tentang cara teknologi mendesain interaksi ekonomi kita kelak. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita berikutnya. Tetaplah analitis, tetaplah kritis,